Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Teknologi Lemak dan Minyak akan mempresentasikan hasil diskusi terkait ekstraksi minyak ikan patin menggunakan metode dry rendering dan wet rendering. Berikut anggota kelompok kami, jurnal pendukung yang kami gunakan, pembahasan jurnal satu. Ikan patin, catfish, termasuk salah satu ikan air tawar yang cukup populer dan banyak diminati, sehingga produksinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ikan patin sendiri juga mengandung seperti mineral, vitamin, dan asam lemak yang tinggi. Asam lemaknya tak jenuh seperti asam lemak omega 3, 6, dan 9. Di samping itu, ikan patin juga memiliki hasil limbah yang dapat diproduksi sebagai minyak ikan produksi atau minyak ikan konsumsi yang dapat diperoleh melalui ekstraksi dry rendering dan wet rendering. Berikut tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Nah, baik sebelum masuk ke pembahasan definisi rendering sendiri ini yaitu metode ekstraksi minyak ikan dengan memberikan perlakuan panas pada bahan. Penggunaan suhu dalam ekstraksi minyak ikan ini bertujuan untuk merusak jaringan dengan mengumpulkan protein pada dinding sel sehingga minyak ikan dapat terekstrak keluar. Eh, Metode rendering ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dry rendering dan juga wet rendering. Perbedaannya yakni seperti namanya, dry rendering tanpa penambahan air, sedangkan wet rendering dengan penambahan air selama proses. Next. Untuk metode yang digunakan ada bahan baku utamanya lemak jeroan ikan salai patin menggunakan bahan kimia dan juga alat yang seperti tertera pada layar berikut. Lalu ada preparasi bahan, prosedur pengujian, dan ekstraksi. Lalu menggunakan metode rancangan percobaan dan analisis data minyak ikan hasil ekstraksi dari rendering didapatkan pada jurnal satu, tabel satu itu kandungan proksima dan logam berat lemak jeroan ikan patin siam didapatkan untuk komposisi lemak itu jumlahnya paling tinggi atau besar mencapai 88,19 kurang lebih 0,28%. Dan kadar logam berat hasil penelitian berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh SNI sehingga aman untuk dijadikan bahan produksi minyak ikan konsumsi. Lalu untuk profil asam lemak yang terkandung dalam jeroan ikan patin ini terdiri dari asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, lalu asam lemak tidak jenuh tunggal atau monounsaturated fatty acid, dan asam lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid. Asam lemak jenuh yang dominan yakni asam palmitat, lalu asam lemak tidak jenuh tunggal yang paling banyak yakni asam oleat, sedangkan asam lemak tidak jenuh ganda yang dominan yakni asam linoleat. Untuk kadarnya bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Lalu pembahasan karakteristik minyak ikan patin dan hasil ekstraksi. Untuk yang pertama tentang rendemen minyak ikan yang didapat. Rendemen minyak ikan ini menunjukkan hasil minyak yang diperoleh dari bahan awal yang diekstraksi. Rendemen tertinggi dari diagram tersebut didapat pada ekstraksi yang dilakukan pada suhu 70 sampai 80 derajat selama lebih dari 2 jam, memberikan rendemen mencapai 75 sampai 76%. Jadi kenaikan suhu ekstraksi menyebabkan rendemen minyak ikan semakin besar. Hal ini disebabkan pada suhu yang lebih tinggi, dinding sel lipid atau jaringan lemak akan jadi lebih rapuh sehingga senyawa-senyawa minyak akan dengan mudah terlepas. Next. Yang selanjutnya yakni bilangan peroksida. Bilangan peroksida ini merupakan derajat oksidasi minyak yang terjadi selama proses produksi. Maka dari itu semakin rendah nilai bilangan peroksida ini menunjukkan minyak memiliki kualitas yang lebih baik karena lebih stabil secara oksidatif. Berdasarkan diagram tersebut, nilai terendah diperoleh dari ekstraksi suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam yang mencapai 2,77 mili ekuivalen per kilogram dan tidak berbeda nyata dengan ekstraksi suhu 50 derajat selama 1 jam sebesar 3,29 mili ekuivalen per kilogram. Nilai peroksida ini sudah memenuhi standar minyak ikan konsumsi IFOS atau International Fish Oil Standard, yaitu kurang dari 3,75 mili ekuivalen per kilogram. Next.
Lalu lanjut lagi salah satu parameter penting lainnya untuk menentukan kualitas minyak ikan yaitu kadar asam lemak bebasnya. Semakin rendah nilai kadar asam lemak bebas mengindikasikan minyak lebih stabil karena minyak lebih stabil secara oksidatif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa perlakuan suhu dan waktu ekstraksi tidak memberikan pengaruh terhadap kadar asam lemak bebas yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas relatif stabil meskipun dilakukan variasi suhu dan waktu ekstraksi. Semua nilai kadar asam lemak bebas yang diperoleh berada dalam kisaran standar kualitas minyak ikan konsumsi yang ditetapkan oleh IFOS, yakni kurang dari 1,13%. Next. Lalu nilai P-anisidin. Bilangan anisidin ini merupakan indikator terjadinya oksidasi sekunder. Jadi semakin tinggi nilai bilangan anisidinnya mengindikasikan tingkat oksidasi minyak yang lebih tinggi dan kualitas minyak yang lebih rendah. Oleh karena itu nilai bilangan anisidin yang rendah menunjukkan stabilitas oksidatif yang lebih baik dan umur simpan yang lebih panjang. Menurut diagram tersebut, nilai bilangan anisidin terendah diperoleh dari ekstraksi suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam, yakni sebesar 2,86 mili ekuivalen per kilogram. Next. Lalu berikutnya ada nilai total oksidasi, yaitu nilai total oksidasi digunakan untuk memperkirakan kerusakan dari oksidatif lipid didapatkan dengan menjumlahkan dua kali nilai peroksida dengan nilai eh, anisidin, yaitu berikut. Nilai terendah diperoleh dari ekstraksi pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam, yaitu 8,39 mili ekuivalen ekivalen per kilogram dan sudah sesuai dengan standar IFOS, yaitu kurang dari 20 20 mili ekivalen per kilogram. Selanjutnya, eh, dilihat dari analisis kualitas minyak ikan patin, hasil dari ekstraksi dry rendering dapat disimpulkan bahwa ekstraksi menggunakan 50 derajat Celcius selama 2 jam sebagai perlakuan terbaik dengan pertimbangan semua parameter oksidasi baik primer maupun sekunder. Next. Selanjutnya, profil asam lemak minyak patin. Terlihat dari kualitas minyak ikan dapat ditingkatkan dengan melakukan pemurnian untuk menghasilkan komponen pengotor, baik komponen hasil oksidasi maupun pengotor lainnya. Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, maka ekstraksi dengan pemanasan kompor dipilih sebagai metode ekstraksi untuk memproduksi minyak ikan patin konvensional dengan dilanjutkan pemurnian untuk meningkatkan kualitasnya. Next. Berikut jurnal kedua kami, yaitu karakteristik minyak ikan. Minyak ikan sendiri, ikan patin sendiri mengandung komponen yang meliputi vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3. Eh, Ikan patin memiliki kandungan lemak yang tinggi dan merupakan sumber asam lemak tidak jenuh. Keuntungan mengkonsumsi asam lemak omega 3 sendiri yaitu menurunkan kadar kolesterol dan lemak dalam darah. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan ekstraksi, memurnikan, dan mengkarakterisasi minyak ikan. Next. Lalu masuk ke metode penelitian, yaitu bahan baku yang diambil yaitu ada dua jenis ikan patin, yaitu ikan patin siam dan ikan patin jambal dengan bobot sekitar 400 hingga 500 gram per ekor. Lalu prepasari limbah, yaitu penimbangan, pencucian, pemfilatan, penyiangan, perapian filet, pelepasan kulit, pencucian, dan penimbangan. Next. Lalu ada pengekstraksi minyak ikan. Di sini ada pelumatan, penambahan air, perebusan, lalu penyaringan, kemudian dipisahkan, lalu dipres, lalu kemudian disimpan di dalam botol berwarna gelap pada suhu -18 Celcius. Lalu ada pemurnian minyak ikan dengan proses pemurnian
Yang pertama yaitu proses pemanasan, kedua penambahan absorben, lalu yang ketiga penyaringan vakum. Kemudian proses pemucatan di sini ada penambahan absorben itu, lalu pemanasan, lalu disaring kembali. Setelah itu ditimbang dan disimpan. Next. Lalu dilanjutkan analisis sifat kimia dan fisik minyak ikan, dan kemudian dilanjut dengan analisis profil asam lemak minyak ikan. Next. Dan kemudian dilakukan analisis karakteristik termal minyak ikan, yaitu minyak ikan dilakukan dengan menggunakan differential scanning kalorimeter. Next. Eh, Hasil dan pembahasan dari metode yang tadi yaitu didapatkan karakteristik ikan patin, siam, dan jambal. Sebelumnya terdapat perbedaan antara ikan patin, siam, dan jambal terletak pada warna punggung. Ikan patin jenis jambal memiliki warna abu-abu keperakan, sedangkan ikan patin siam cenderung kebiruan. Next. Selanjutnya yaitu limbah pengolahan filet ikan patin. Nah, proses pengolahan filet ikan patin itu selain dagingnya sendiri didapatkan beberapa bagian tubuh lainnya yang disebut dengan limbah. Terdapat pada tabel tersebut yaitu kepala, tulang ekor, kulit, daging belly fat, dan juga daging sisa dan isi perut yang limbahnya sendiri itu memiliki yield 50% dibandingkan dengan dagingnya. Next. Yang ketiga yaitu lemak ikan patin. Terlihat pada tabel, lemak ikan patin ini pada bagian isi perut yang berkisar 10% dari total ikan patin itu memiliki kadar yang juga lebih tinggi, yaitu 35,32% pada ikan patin jambal. Hal tersebut dikarenakan pada ikan patin memiliki bagian lemak abdomen yang tersimpan di bagian isi perut sehingga menyumbang kadar lemak yang cukup tinggi untuk bagian tersebut. Hal tersebut itu disebabkan oleh jenis, musim, habitat, dan juga pakan lainnya. Next. Yang keempat yaitu ekstraksi minyak ikan patin. Nah, pada proses ekstraksi minyak ikan patin itu digunakan metode wet rendering mengacu pada metode Santival DKK 2008 yang dimodifikasi. Nah, berdasarkan rendemen minyak ikan kasar, terdapat tiga bagian utama yang berpotensial sebagai bahan baku minyak ikan, yaitu bagian kepala, daging belly flap, dan isi perut, yang angkanya sendiri dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian ketiga bagian tersebut itu dilanjutkan ke dalam proses pemurnian. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu minyak ikan patin murni. Nah, minyak ikan patin kasar itu dimurnikan dalam satu rangkaian proses menggunakan alat pemurnian yang disambungkan dengan alat penyaring vakum. Dengan langkah-langkah yaitu pemanasan, penambahan absorben bentonit, dan juga penyaringan vakum. Penambahan absorben itu difungsikan untuk memperbaiki warna minyak ikan dan juga mengurangi komponen minor seperti aroma, logam berat, produk hasil oksidasi, lemak peroksida, aldehid, keton, asam lemak bebas, kadar fosfatida, dan juga minyak ikan. Nah, minyak ikan yang dihasilkan ini berkurang sekitar 8,14% sampai 14,45%. Next. Untuk profil asam lemak minyak ikan patin, siam itu memiliki kecenderungan yang serupa dengan profil asam lemak minyak ikan patin jambal, hanya terdapat perbedaan secara kuantifikasi. Nah, asam lemak dominan dalam minyak ikan itu adalah palmitat, oleat untuk semua jenis perlakuan. Asam lemak omega 3 memiliki jumlah berkisar 1,45% hingga 3,35% dari total keseluruhan asam lemak untuk semua perlakuan yang meliputi linoleat, EPA, dan DHA. Nah, pada minyak ikan patin jambal, kandungan asam lemak omega 3 itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan minyak ikan patin siam. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik kimia ikan patin. Nah, minyak ikan patin dari bagian kepala, belly flap, dan juga isi perut pada kedua jenis ikan patin tersebut itu dianalisa secara kimia yang meliputi keempat
analisis kimia pada slide tersebut, yaitu angka asam lemak bebas itu menyatakan kerusakan awal minyak. Hal tersebut terdeteksi sangat rendah pada minyak ikan patin siam maupun jambal yang berkisar antara 0,22 sampai 0,84%, yang menunjukkan bahwa ikan patin itu memiliki yang dihasilkan memiliki mutu yang bagus. Berkaitan pula dengan rendahnya angka peroksida yang didapatkan yang menunjukkan nilai maksimal sebesar 3,93 mili ekuivalen per kilogram untuk minyak ikan patin siam pada bagian isi perut dan juga 7,77 mili ekuivalen per kilogram untuk minyak ikan patin jambal pada bagian isi perut. Menurut BIMO 1998, standar minyak ikan ditetapkan International Association of Fish Meal Manufacturer, angka peroksid itu sekitar 3-20 mili ekuivalen per kilogram dan kadar lemak asam bebas di bawah 7%. Nah, pada penelitian ini dihasilkan angka iod dari minyak ikan patin siam jauh rendah lebih rendah dibandingkan dengan minyak ikan patin jambal pada semua perlakuan yang ditunjukkan kandungan asam lemak tidak jenuh dari minyak ikan patin jambal itu lebih tinggi dibandingkan minyak ikan patin siam. Seperti pada tabel 4 yang mengenai profil asam lemak minyak ikan patin jambal itu terbukti memiliki kandungan yang asam lemak tidak jenuh lebih tinggi. Next. Yang terakhir yaitu karakteristik termal minyak ikan patin. Jadi pada penelitian ini dilakukan karakteristik termal atau pola pencairan minyak ikan patin dari suhu minus 75 derajat hingga suhu 125 derajat. Dari termogram DSC di samping ini terlihat bahwa terdapat 3 kisaran zona pencairan minyak terdeteksi, yaitu pada kisaran suhu minus 30 hingga minus 16 derajat, kemudian minus 16 hingga 25, dan 25 hingga 46 derajat Celcius. Serta terdapat puncak titik cair dari ketiga zona tersebut, diantaranya yaitu 23,61, 8,15, dan juga 37,72 derajat Celcius. Puncak titik cair pertama pada suhu minus 23,61 derajat Celcius kemungkinan karena adanya asam lemak tidak jenuh yang terikat pada TAG atau triacylglycerol. Kemudian next. Oke, pada tabel 4 di sini sekitar 52% asam lemak dari TAG atau triacylglycerol itu merupakan asam lemak tak jenuh untuk minyak ikan patin siam dan 60%, sekitar 60% untuk minyak ikan patin jambal. Next. Perbedaan utama antara karakteristik termogram minyak sebelumnya. Perbedaan utama antara karakteristik termogram minyak ikan patin siam dan jambal adalah pada patin jambal, pencairan minyak terdeteksi lebih awal yaitu pada suhu minus 34 derajat Celcius dengan kisaran suhu sampai dengan 42 derajat Celcius, seperti yang terlihat pada termogram di samping. Hal ini disebabkan karena menurut Satifel, titik cair yang berkisar antara 4 derajat minus 4 derajat Celcius hingga minus 21 itu berhubungan dengan adanya kandungan asam lemak linoleat dan juga linolenat. Dapat diartikan bahwa kedua jenis minyak ikan patin siam dan jambal terdeteksi memiliki kandungan asam lemak linoleat dan linolenat dengan jumlah yang relatif kecil. Next. Dan hal ini berkaitan dengan kandungan asam lemak tidak jenuh minyak ikan patin jambal yang lebih tinggi dibandingkan dengan patin siam. Seperti pada tabel 5, yang mana bilangan iod minyak ikan patin jambal ini lebih tinggi dibandingkan dengan patin siam, yang mana menunjukkan besarnya kandungan asam lemak tidak jenuh yang dimiliki. Next. Kesimpulan pada jurnal 1 yaitu hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan proksimat terbesar lemak jeroan ikan patin adalah lemak. Kadar logam berat di bawah SNI sehingga aman untuk dikonsumsi. Profil asam lemak dengan urutan komposisi SFA yang lebih besar dari MUFA dan lebih besar dari PUFA dengan kadar tertinggi adalah asam oleat. Karakteristik minyak ikan patin terbaik hasil ekstraksi daya rendering diperoleh pada perlakuan suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam dengan kualitas yang memenuhi standar internasional IFOS. Hasil penelitian perlu dilakukan pemurnian minyak ikan patin untuk meningkatkan kualitas minyak hasil ekstraksi pemanasan kompor. Next.
Pada jurnal 2, kesimpulannya yaitu asam lemak minyak yang dihasilkan dari limbah ikan patin baik jenis siam maupun jambal menunjukkan bahwa yang lebih dominan adalah asam palmitat dan oleat. Persentase asam lemak tak jenuh lebih besar dibandingkan dengan asam lemak jenuh dari total asam secara keseluruhan. Ikan patin jenis siam memiliki persentase asam lemak tak jenuh yang lebih rendah daripada jenis jambal, seperti rentang 50%, sedangkan pada ikan patin jambal memiliki rentang 60%. Analisis DSC menunjukkan terdapat 3 zona titik pencairan minyak pada patin siam, yaitu minus 30 hingga dengan minus 16 derajat Celcius, kisaran suhu minus 16 sampai 25, dan kisaran suhu 25 hingga 46 derajat Celcius. Sedangkan pada patin jambal, titik cair terdeteksi lebih awal, yaitu pada suhu minus 34 derajat Celcius, dengan kisaran suhu sampai dengan 42 derajat Celcius. Next. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari kami, dari kelompok 1. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.